Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi resep tentang cara memasak ikan mas arsik khas Medan. Dan pastinya resep kali ini akan membuat teman-teman semua ketagihan. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Selamat menonton. Langkah pertama, sediakan andaliman sekitar 1 genggam saja. Cuci bersih, lalu tambahkan jahe. Kemudian tambahkan seperempat cabai merah. Lalu kemudian tambahkan bawang putih sekitar 8 siung saja. Tambahkan 1 genggam bawang merah. Kemudian tambahkan lokio atau disebut juga bawang batak. Di sini saya memakai 1 ikat saja. Kemudian tambahkan kunyit. Usahakan kunyitnya sudah berwarna keorenan atau sudah tua agar warna tetap cantik ya. Dan kemudian kita blender semua bahan yang sudah kita campur tadi dan tambahkan air. Kemudian blender semua bumbu hingga halus. Nah teman-teman, resep yang saya pakai ini adalah resep untuk 3 kilo ikan mas. Jadi teman-teman bisa mengurangi setiap berat pada setiap bumbu. Tambahkan bunga kencung atau kecombrang dan juga bagian batang kencung atau kecombrang yang sudah dikupas, ambil bagian tengahnya. Lalu ini kita blender hingga halus dengan menambahkan sedikit air. Nah, kencung atau kecombrang ini berfungsi untuk semakin memperwangi aroma dari ikan mas dan tidak membuat ikan mas bau amis. Kemudian jika sudah halus, campurkan pada bumbu yang pertama tadi kita blender. Lalu selanjutnya teman-teman bisa menyediakan serai, cuci bersih dan geprek serai tersebut. Saya menggunakan 1 genggam serai. Tambahkan beberapa asam siala, lalu taburi pada kuali. Lalu tambahkan beberapa helai daun salam dan juga beberapa helai daun asam. Kemudian tambahkan beberapa asam gelugur. Kemudian tambahkan secukupnya kacang panjang, dan ini opsional ya, sesuai selera saja. Nah, lalu masukkan ikan mas yang sudah dibersihkan. Selanjutnya, taburi bumbu di atas ikan mas. Taburi hingga merata. Kemudian, campurkan lokio atau daun dari bawang batak yang tadi kita sudah pisahkan atau tidak blender, dan campurkan juga kacang panjang yang belum kita taburi semua. Kita aduk hingga merata, hingga bumbunya benar-benar tercampur dengan rata. Selanjutnya, masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita campur ke dalam bagian perut ikan mas yang utuh, yang tidak kita potong-potong. Nah, tujuannya agar bumbu meresap, dan di sini teman-teman bisa sesuai selera saja ya, bisa dipotong ataupun utuh seperti ini.
Lakukan langkah-langkah yang sama sebanyak yang teman-teman inginkan. Nah, selanjutnya jika sudah selesai, susun rapi ikan mas. Lalu tambahkan bagian dalam ikan mas. Ini sesuai selera saja ya, opsional. Jika tidak suka, tidak usah dimasukkan. Susun rapi ikan mas. Nah, lalu kita taburi bumbu dari atas lagi. Taburi bumbu hingga bumbu menutupi ikan mas yang akan kita masak nanti. Kemudian tambahkan 4 sendok garam halus. Lalu tambahkan bunga kecombrang yang sudah hampir mekar untuk mempercantik tampilan. Dan bunga kecombrang ini rasanya juga sangat enak. Kemudian peras jeruk nipis. Di sini saya menggunakan sekitar 3 buah jeruk nipis. Lalu taburi air perasan jeruk nipis pada ikan mas. Dan selanjutnya taburi air pada sisa bumbu yang tadi sudah kita blender. Tambahkan air bersih hingga air sama rata dengan banyaknya ikan mas tersebut. Kemudian tutup ikan mas menggunakan daun pisang. Nah, teman-teman, di sini saya memasak ikan mas dengan menggunakan kayu. Masak ikan mas hingga air tersebut benar-benar kering atau menyusut. Bagi yang tidak suka ada air bisa dikeringkan, bagi yang suka berair ataupun ada kuah bisa disisahkan. Nah, teman-teman, sekarang ikan masnya sudah matang. Nah, ini ikan masnya sangat cantik, warnanya tidak pucat, ditambah dengan irisan cabai merah yang mempercantik tampilan, dan ini rasanya sangat enak, teksturnya lembut dan tidak ada bau amisnya. Rasa pedesnya pas, tidak pedas sekali, dan rasa asamnya terasa, asinnya juga tidak asin sekali, dan bumbu terasa benar-benar meresap ke bagian ikan mas. Nah, teman-teman, selamat mencoba. Bye bye.